Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Judul renungan hari ini adalah Kemuliaan Seorang Manusia. Kejadian 1 ayat 26 bagian A. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci adalah salah satu lukisan paling terkenal di dunia. Jika hanya melihat bahannya, cat minyak di atas papan kayu, nilainya tidak seberapa tentunya. Namun, karena dibuat oleh seorang maestro besar, lukisan ini kini diperkirakan bernilai lebih dari 800 juta dolar, atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Nilai dan kemuliaan lukisan ini tidak datang dari cat atau kayu, melainkan dari siapa yang melukisnya. Demikian pula dengan manusia. Tubuh kita berasal dari debu tanah, rapuh dan kotor. Tetapi kita sangat bernilai karena Allah sendiri Sang Pencipta yang membentuk kita menurut gambar dan rupanya. Sama seperti Mona Lisa berharga karena tangan Leonardo da Vinci, manusia mulia karena dicetak oleh tangan Allah. Itulah kemuliaan sejati seorang manusia. Ketika kebenaran bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah pertama kali didengar bangsa Israel, dampaknya sungguh luar biasa, terutama bagi mereka yang baru saja keluar dari perbudakan Mesir. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kitab Kejadian ditulis oleh Musa, dan pembaca mula-mulanya adalah orang Israel di zaman Musa. Bayangkan orang-orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Selama ratusan tahun, mereka diperlakukan hanya sebagai alat kerja. Dipaksa membangun kota-kota perbekalan Firaun, dan dianggap tidak lebih berharga daripada batu bata yang mereka cetak. Hari demi hari mereka hidup dengan stigma bahwa nyawa mereka hanya untuk diperas dan dibuang demi kesenangan penguasa. Lalu mereka mendengar firman ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya bisa membayangkan wajah-wajah yang kusut karena perbudakan itu menoleh satu sama lain dengan perasaan takjub. Aku bukan budak, engkau bukan budak. Anak-anak kita, anak-anak Israel bukan budak, dan bukan bangsa kelas 2. Aku adalah keturunan Adam dan Hawa, ciptaan yang mulia dan berharga karena segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada air mata haru yang menetes. Senyum mereka lebar dan hati mereka berkobar ketika mereka menyadari bahwa martabat mereka tidak ditentukan oleh seberapa banyak batu bata yang bisa mereka buat bagi Firaun. Tetapi nilai diri mereka telah ditetapkan dengan sangat tingginya dan berharganya oleh Allah. Namun kebenaran ini bukan hanya untuk mengangkat harga diri mereka, melainkan juga untuk mengingatkan bagaimana mereka harus memperlakukan sesama di masa depan. Musa tahu betapa mudahnya seorang yang pernah ditindas berubah menjadi penindas baru. Karena itu, hukum Taurat penuh dengan perintah untuk mengasihi janda, mengasihi yatim piatu, dan juga orang asing. Israel dipanggil untuk memperlakukan setiap orang dengan hormat, sebab tiap orang adalah gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, dunia modern ini, kita memang tidak lagi percaya pada propaganda Mesir kuno, bahwa hanya raja saja yang berharga. Tetapi dusta itu tetap ada dan hadir dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita bisa saja dengan sangat mudah mengukur manusia berdasarkan harta yang dia miliki, pendidikan yang dia tempuh, penampilannya, atau status sosialnya. Namun firman Tuhan pada hari ini menegaskan kita bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh hal-hal lahiriah, melainkan oleh fakta bahwa setiap orang adalah gambar dan rupa Allah. Karena itu menghina atau merendahkan sesama sama saja dengan menginjak-injak kehormatan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara,
Bayangkan akan betapa berbedanya dunia ini jika semua orang benar-benar hidup dengan kesadaran bahwa setiap manusia adalah gambar dan rupa Allah. Di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara, suami dan istri, serta orang tua dan anak tidak akan saling melukai dengan kata-kata kasar atau dengan amarah yang meledak-ledak sambil membanting pintu atau membanting barang. Tetapi setiap orang akan memperhatikan kata-kata yang dia gunakan karena dia sedang berbicara kepada gambar dan rupa Allah yang mulia. Bangsa tidak akan bangkit lagi berperang melawan bangsa dan saling membinasakan, karena sesungguhnya yang mereka binasakan adalah gambar dan rupa Allah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memandang rekan kerja kita berbeda. Engkau akan memandang atasanmu berbeda. Engkau akan memandang bawahanmu dengan penuh hormat. Bukan karena jabatan, aset, atau status sosial mereka, melainkan karena mereka adalah ciptaan Allah yang mulia. Semua manusia di sekitar kita adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami segambar dan serupa denganmu, sehingga hidup kami memiliki nilai yang sangat mulia. Tuhan, ampuni kami ketika kami menilai diri kami dengan begitu rendahnya. Ampuni kami juga ketika kami merendahkan orang lain, menghina orang lain, padahal mereka juga adalah gambar dan rupa-Mu sama seperti kami. Tolonglah kami untuk menghormati dan mengasihi setiap orang sebagaimana mestinya, karena mereka semua adalah gambar dan rupa-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.